nomor 30 garing PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 yang diajukan oleh H. Suyatno SEMM dan Ida Yuhana Ulfa SPD MPD, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 nomor urut 3 yang memberi kuasa kepada Wakid Nur Rohman dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan yang memberi kuasa kepada Arya Bimantara dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Hajanani Endang RMPD dan Suyatni Priasmoro SHMH, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 nomor urut 1 yang memberi kuasa kepada Reginaldo Sultan dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam pokok permohonan bahwa berkenan dengan permohonan aqua, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS di Desa Kinandang di mana terdapat pemilih yang sudah meninggal bernama Sarmi di TPS 001 dan Sutrisno di TPS 004 menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap dalil adanya pemilih bernama Sarmi yang diduga telah meninggal dunia namun tetap melakukan pencoblosan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berkeyakinan pemilih bernama Sarmi yang didalilkan oleh pemohon bukanlah pemilih bernama Sarmi yang tercatat dalam DPT dan daftar hadir pemilih di TPS 01 Desa Kinandang. Dengan demikian dalil akuo tidak terbukti kebenarannya. 2. Bahwa terhadap dalil adanya pemilih bernama Sutrisno yang diduga telah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam DPT dan menandatangani daftar hadir pemilih dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil pemohon aqua adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS di TPS 001 Desa Kinandang di mana terdapat pemilih yang bekerja di luar kota bernama Tri Andi Rianto menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut bahwa saksi pemohon bernama Tri Andi Rianto memberikan kesaksian pada hari pemungutan suara sedang berada di Kediri untuk bekerja dan tidak pulang. Selain itu terkait surat pernyataan dan video klarifikasi yang seolah-olah menunjukkan bahwa saksi telah menggunakan hak pilihnya, saksi Tri Andi Rianto menyatakan dirinya tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari perekaman video tersebut. Dalam persidangan, saksi Tri Andi Rianto secara tegas mencabut surat pernyataan dan video klarifikasi tersebut dan menyatakan bahwa keterangan sebelumnya karena dirinya oleh perangkat desa tanpa memahami konteks penggunaannya dan saksi enggan menolak karena masih ada kedekatan atau hubungan keluarga. Bahwa mahkamah menemukan fakta dan tanda tangan yang tercantum pada kolom daftar hadir Tri Andi Rianto
memiliki perbedaan yang signifikan dengan tanda tangan asli. Terlebih di dalam persidangan saksi Tri Andi Rianto atas perintah mahkamah telah diminta untuk membubuhkan contoh tanda tangan aslinya yang ternyata berbeda dengan tanda tangan yang tercantum dalam kolom daftar hadir pemilih. Fakta ini semakin menguatkan keyakinan bahwa pencatatan kehadiran Tri Andi Rianto dalam daftar hadir pemilih tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terlebih berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran nomor 01 dan seterusnya yang dikeluarkan oleh Panwascam Bendo menyatakan bahwa peristiwa tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Dengan demikian dalil pemohon akuo dapat dibuktikan kebenarannya. Bahwa berkenaan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih di TPS 001 mencapai 99,4%. Seluruh pemilih tetap yang hadir berjumlah 551 dari 555 pemilih. Mahkamah selanjutnya melakukan pencermatan terhadap nama-nama pemilih lain yang diduga disalahgunakan karena pemilih yang bersangkutan berada di luar kota sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mencermati dan membandingkan bukti kolom tanda tangan pemilih akuo dengan tanda tangan dalam KTP masing-masing pemilih, mahkamah menemukan adanya perbedaan tanda tangan yang signifikan. Menurut mahkamah, adanya perbedaan tanda tangan yang signifikan menimbulkan keraguan serta dapat menjadi indikasi adanya ketidakwajaran atau penyalahgunaan dalam proses pemungutan suara. Ihwal ini menimbulkan keraguan bagi mahkamah mengenai validitas pemilih-pemilih akuo benar-benar hadir di TPS, mengisi daftar hadir pemilih dan melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024. Dalam batas penalaran yang wajar menurut mahkamah, andai pun benar pemilih-pemilih tersebut melakukan pencoblosan kuat non, seharusnya tidak berdampak perbedaan yang signifikan antara tanda tangan dalam daftar hadir pemilih dengan tanda tangan KTP masing-masing. Terlebih lagi saksi Tri Andi Rianto menerangkan pemilih bernama Basuki sedang berada di Subang dan pemilih bernama Nampi Sriwayuni berada di Malang pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024. Namun secara faktual daftar hadirnya tertanda tangani. Bahwa mahkamah menemukan adanya rekomendasi di TPS 001 namun tidak ditindaklanjuti oleh termohon. Berkenan dengan rekomendasi tersebut, oleh karena mahkamah meyakini tahapan-tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Magetan tahun 2024 pada TPS 01 Desa Kinandang tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. In kasu telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan berupa kesalahan pengisian daftar hadir pemilih yang berpotensi mencederai prinsip kemurnian suara dan proses pemilihan. Terlebih rekomendasi tersebut dinilai oleh mahkamah dapat memengaruhi perolehan hasil suara yang tidak terhalang karena faktor signifikansi. Dengan demikian menurut mahkamah terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 di TPS 001 Desa Kinandang sebagai bentuk pemenuhan terhadap prinsip demokrasi yang telah dilanggar dan guna memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih. Dengan demikian dalil pemohon akuo dapat dibuktikan kebenarannya. Bahwa menurut mahkamah dalil pemohon berkenan dengan pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Desa Kinandang adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS di TPS 004 Desa Kinandang, di mana terdapat pemilih yang bekerja di luar negeri atas nama Wasis Bintoro, menggunakan hak pilihnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut bahwa saksi pemohon bernama Budi memberikan kesaksian bahwa anaknya yang bernama Wasis Bintoro sedang bekerja di Taiwan dan sudah 3 tahun tidak pulang. Berkenan dengan kesaksian tersebut, baik termohon maupun pihak terkait tidak memberikan bantahan ataupun sanggahan. Bahwa setelah mahkamah melakukan pencermatan
daftar hadir pemilih pada TPS 004 Desa Kinandang. Ditemukan fakta bahwa kolom daftar hadir Wasis Bintoro telah bertanda tangan. Namun setelah dilakukan perbandingan dengan tanda tangan pada KTP, terdapat perbedaan tanda tangan yang signifikan. Fakta ini semakin menguatkan bahwa pencatatan kehadiran Wasis Bintoro dalam daftar hadir pemilih tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terlebih berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran nomor 2 dan seterusnya, pada pokoknya peristiwa tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Dengan demikian, Mahkamah berkeyakinan dalil pemohon akuo dapat dibuktikan kebenarannya. Bahwa berkenaan dengan tingginya tingkat partisipasi di TPS 004 Desa Kinandang yang mencapai 98,48%, seluruh pemilih tetap yang hadir berjumlah 519 dari 527 pemilih. Mahkamah selanjutnya menemukan adanya rekomendasi nomor 173 dan seterusnya dianggap diucapkan bertanggal 6 Desember 2024 yang merekomendasi PSU di TPS 004 namun tidak ditindaklanjuti oleh termohon. Bahwa berkenaan dengan rekomendasi tersebut, oleh karena Mahkamah meyakini tahapan-tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di TPS 004 Desa Kinandang tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Inkasu telah terjadi pelanggaran administrasi yang berpotensi mencederai prinsip kejujuran dan integritas dalam proses pemilihan. Dengan demikian, terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 di TPS 004 Desa Kinandang sebagai bentuk pemulihan terhadap prinsip demokrasi yang telah dilanggar serta guna memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih. Dengan demikian, dalil pemohon akuo adalah dapat dibuktikan kebenarannya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon berkenaan dengan pelanggaran oleh KPPS di TPS 004 Desa Kinandang adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS pada TPS 001 Desa Nguri, di mana terdapat pemilih yang berada di luar kota bernama Suryaningsi dan pemilih yang sedang bekerja di luar negeri bernama Gali Susanto hadir dan terdapat bukti tanda tangan daftar hadir pemilih dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pemilih bernama Suryaningsi, saksi pemohon bernama Juriono memberikan kesaksian bahwa Suryaningsi memang tidak hadir pada saat pemungutan suara karena sedang berada di luar kota. Sementara itu saksi termohon bernama Suratno memberikan kesaksian bahwa kolom daftar hadir Suryaningsi tidak sengaja ditandatangani oleh Surya Ardianto. Menurut keterangan saksi Suratno, setelah petugas KPPS melakukan pengecekan, mereka memberitahukan kesalahan tersebut kepada Surya Ardianto agar menandatangani pada tempat yang benar. Bahwa setelah Mahkamah mencermati daftar hadir pemilih di TPS 001 Desa Nguri, Mahkamah menemukan fakta bahwa benar terdapat tanda tangan dalam kolom daftar hadir Suryaningsi DPT nomor 404 yang memiliki kemiripan dengan tanda tangan pada KTP Surya Ardianto. Dengan demikian terdapat indikasi Surya Ardianto yang menandatangani daftar hadir Suryaningsi sebagaimana dijelaskan oleh saksi Suratno. Kendati pun demikian, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut kolom daftar hadir Surya Ardianto DPT 402 nomor 402, Mahkamah menemukan bahwa tanda tangan yang tertera di kolom tersebut berbeda dengan tanda tangan Surya Ardianto yang terdapat pada KTP maupun tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir Suryaningsi. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keterangan saksi Suryatno yang menyatakan setelah dilakukan pengecekan oleh KPPS, Surya Ardianto telah menandatangani pada tempat yang benar tidak sesuai dengan kenyataan pada daftar hadir pemilih. Jika benar telah dilakukan perbaikan tanda tangan, seharusnya tanda tangan pada kolom
daftar hadir Surya Ariyanto identik dengan tanda tangan pada KTP. Namun kenyataannya justru ditemukan tanda tangan yang berbeda. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai Galih Susanto, saksi pemohon yang bernama Juriono memberikan kesaksian bahwa Galih Susanto tidak hadir pada saat pemungutan suara karena sedang berada di luar negeri. Sementara itu saksi termohon bernama Suratno memberikan kesaksian bahwa daftar hadir Galih Susanto tidak sengaja ditandatangani oleh pemilih bernama Gimun. Menurut kesaksian saksi Suratno, setelah ditegur oleh KPPS, Gimun kemudian diminta untuk menandatangani daftar hadir pada kolom yang benar. Akan tetapi Gimun justru kembali melakukan kesalahan dengan menandatangani daftar hadir pemilih pada kolom milik Ginem. Adapun kolom daftar hadir Ginum DPT nomor 88 tetap kolom kosong dan tidak ditandatangani. Bahwa Mahkamah menemukan bahwa tanda tangan yang tertera pada kolom daftar hadir Galih Susanto DPT 87 dan pada kolom daftar hadir Ginem DPT 88 memang memiliki kemiripan dengan tanda tangan pada KTP Ginum. Dengan demikian terdapat indikasi kuat bahwa Ginum yang menandatangani daftar hadir Galih Susanto dan Ginem sebagaimana dijelaskan oleh saksi Suratno. Selanjutnya dalam persidangan, saksi pihak terkait bernama Ginem juga memberikan kesaksian bahwa dirinya hadir pada saat pemungutan suara dan daftar hadirnya diisikan orang lain karena dirinya tidak bisa menulis. Bahwa setelah Mahkamah menghitung daftar secara seksama jumlah kehadiran pemilih dalam daftar hadir pemilih TPS 001 Desa Nguri, jumlah seluruh pemilih tetap yang hadir berjumlah 418. Pada saat hadir akuo telah ternyata termohon memasukkan Suryaningsih sebagai pemilih yang hadir dengan bukti kolom daftar hadir Suryaningsih yang dicentang. Padahal sebagaimana kesaksian Suryatno, kolom daftar hadir Suryaningsih tidak sengaja tertandatangani oleh Surya Ariyanto. Sehingga seharusnya Suryaningsih tidak dihitung kehadirannya dan tidak dilakukan pencentangan. Terlebih berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi Suyatno menerangkan daftar hadir sudah sesuai dengan formulir model C pemberitahuan dan surat suara yang digunakan. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara kesaksian dengan fakta karena kenyataannya justru Suryaningsih dihitung kehadirannya. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Mahkamah tidak meyakini jumlah kehadiran pada TPS 001 Desa Nguri dan tahapan-tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 di TPS Akuo tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Inkasu telah terjadi kesalahan administrasi dalam pengisian daftar hadir pemilih yang berpotensi menciderai prinsip-prinsip kemurnian suara dalam proses pemilihan. Dengan demikian menurut Mahkamah terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 di TPS 001 Desa Nguri sebagai bentuk pemilihan terhadap prinsip demokrasi yang telah dilanggar serta guna memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon berkenan dengan adanya pelanggaran oleh KPPS pada TPS 001 Desa Nguri adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan keberpihakan penyelenggara dan pengawas dalam Pilkada Kabupaten Magetan terhadap pasangan calon nomor urut 1 yang dibuktikan dengan laporan pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Magetan tidak pernah ditindaklanjuti dengan alasan kurang bukti. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa saksi pemohon bernama Agus Pujiono memberikan kesaksian terdapat 6 pemilih di TPS 009 Desa Selotinata yang ditolak dan tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya karena datang ke TPS pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, saksi Agus Pujiono menyampaikan
bahwa dirinya telah menggunakan keberatan pada peristiwa tersebut di tingkat kecamatan PPK. Setelah Mahkamah mencermati bukti P24A berupa formulir model D kejadian khusus di tingkat kecamatan Ngariboyo, ditemukan fakta bahwa memang benar terdapat persoalan tersebut terhadap persoalan tersebut tidak diselesaikan oleh PPK Ngariboyo dan akan dibawa ke rapat pleno kabupaten. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa dalil pemohon terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilih di TPS 009 Desa Selotinata telah didukung oleh kesaksian Saksi Agus Pujiono. Lebih lanjut, baik termohon maupun pihak terkait ternyata tidak memberikan bantahan secara substansial maupun mengajukan alat bukti yang membantah dalil pemohon tersebut. Dengan demikian, kesaksian saksi pemohon yang menyatakan terdapat 6 pemilih ditolak menggunakan hak pilihnya karena datang ke TPS pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat tidak terbantahkan dalam persidangan. Bahwa menurut Mahkamah berdasarkan pasal 9 ayat 3 PKPU 17/2024 pada pokoknya menyatakan pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat. Artinya jika terdapat pemilih yang hadir di TPS belum melewati pukul 13, seharusnya tetap diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Saya ulangi, artinya jika terdapat pemilih yang hadir di TPS belum melewati pukul 13, seharusnya tetap diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, Mahkamah berkeyakinan bahwa terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS di TPS 009 Desa Selotinata yang secara nyata telah menghalangi 6 pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya secara sah. Bahwa dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi yang menjamin hak setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, serta asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah menilai bahwa pelanggaran administrasi yang terjadi di TPS 009 Desa Selotinata telah berdampak pada terganggunya integritas pelaksanaan pemilihan di lokasi tersebut. Pelanggaran berupa penolakan terhadap pemilih yang datang sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir tanpa hukum yang sah menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pemilih dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa tindakan KPPS di TPS 009 Desa Selotinata telah merugikan hak konstitusional pemilih dan berpotensi memengaruhi hasil pemilihan. Dengan demikian, demi menjaga pelaksanaan pemilihan yang demokratis dan menghormati hak pilih warga negara serta untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara, terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU di TPS 009 Desa Selotinata dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024. Paragraf 3.17 dan seterusnya dianggap dicapkan. 3.23 menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Mahkamah berpendapat permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Namun oleh karena amar putusan akuo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitumnya, maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Lanjutkan. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya
dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan nomor 1676 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah. 3. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan atau melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan aku diucapkan. Dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan aku untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian Resort Magelang untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 7. Menolak permohonan-permohonan untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 12:21 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Jaka Firma Aditya sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak